Kemudian yang keempat adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra dan Mi'raj, Isra-nya baginda Rasulullah SAW adalah dari masjid menuju masjid. Maka rumah yang paling utama di muka bumi ini adalah al-masjid. Makanya masjid adalah Baitullah, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ahlullah, keluarganya Allah adalah ahlul masjid. Baginda Rasul menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, menyampaikan bahwa aku punya rumah di muka bumi ini, yaitu masjid. Barang siapa yang memakmurkan masjid, maka dia dianggap sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lainnya bahwa masjid nanti di akhirat akan menyeru, ya ahli, ya ahli, ya ahli, udkhuli, udkhuli, udkhuli. Hai orang-orang yang memakmurkanku selama di dunia, udkhuli, masuklah ke dalamku. Itu di padang mahsyar, pada saat matahari didekatkan sejengkal dengan kepala manusia, kepala kita, saat itulah masjid menyeru, memanggil orang-orang yang dulu memakmurkannya. Maka tatkala orang-orang yang sudah memakmurkan masjid tersebut sudah masuk ke dalam masjid tersebut, maka pintu masjid akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain juga ditegaskan, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jadi ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada seorang pun yang mampu memberikan naungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut cinta terhadap masjid, ingin selalu berada di masjid, ingin memakmurkan rumah Allah ataupun masjid. Pantaslah kalau Allah dalam hadis qudsi menyampaikan, aku punya keluarga di muka bumi, yaitu ahlul masjid. Mudah-mudahan ini menjadi PR bagi kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang dianggap sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah imaratul masajid, memakmurkan masjid. Kemudian berikutnya kalimat alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Dalam tafsir kata-kata alladzi barakna haulahu adalah di mana sekelilingnya itu dipenuhi dengan buah-buahan. Artinya apa? Kalau kita melihat di Mekah, di Madinah, di situ tidak ada pohon buah-buahan, hanya sedikit, ya paling kurma. Tetapi kita lihat buah-buahan yang ada di negara kita juga ada di Mekah, ada di Madinah, dan ada di mana-mana. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentafakuri dari Isra dan Mi'raj ini, insyaallah. Silakan, Jadi rekan-rekan sekalian, banyak sekali hikmah yang bisa didapat dari Isra Mi'raj ini. Tadi dari satu sisi tentang sidik, kemudian tentang dari masjid ke masjid di malam hari. Jadi kalau kita mau mengambil banyak poin-poinnya, luar biasa. Nah, ada juga ternyata Rasulullah sebelum diangkat di Isra Mi'raj kan itu dibersihkan hatinya. Jadi ternyata memang yang dibersihkan hati itulah yang lebih mudah untuk bisa diangkat dekat dengan Allah. 2 kali jadi Rasul dibersihkan tuh ya, dibedah tuh pada waktu beliau kecil dulu dan pada waktu menjelang Isra Mi'raj. Ini penting hadirin. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin bisa dekat dengan masjid, ingin bisa Mi'raj, dekat dengan Allah, jadi kata kuncinya adalah kesungguhan kita, tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi orang yang mengotorinya. Nah, ini juga bagian dari Isra Mi'raj. Hal lain yang sangat terkesan adalah tentang oleh-oleh sholat. Jadi begitu hebatnya untuk mendapatkan sholat ini dari perjalanan Isra Mi'raj. Dan nah,
Sholat itu merupakan hadiah dari Allah. Jadi kita yang tidak mau melakukan sholat, betul-betul kita menyia-nyiakan hadiah yang tidak ternilai. Karena sholat yang Allah berikan kepada Rasulullah lewat Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang menjadi solusi. Jadi Allah tuh tidak menginginkan kita menderita, Allah tuh menginginkan kita bahagia. Allah tidak menginginkan kita stres, kita nelangsa, tidak. Yang membuat kita stres, nelangsa, menderita itu adalah pilihan kita sendiri. Jadi, aduh, kenapa hidup saya tertekan, stres, galau. Nah, ini adalah kita memilih stres, bukan pilihan Allah. Adapun ujian-ujian kehidupan yang Allah berikan, itu sebetulnya tidak mengharuskan kita stres kalau kita kembalikan kepada Allah. Dan Allah sudah memberikan gerbangnya, yaitu wasta'inu bisabri wassalah. Nah, jadi luar biasa, sholat itu hadiah dari Allah, agar dengan sholat kita dapat ampunan, dengan sholat kita bisa dapat rahmat, dengan sholat kita dicukupi, dengan sholat kita dapat petunjuk Allah, dengan sholat kita diangkat derajat, warfa'ni, dengan sholat kita diberi rezeki yang berkah, dengan sholat kita diberi petunjuk, dengan sholat kita diberi kesehatan. Jadi sholat itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Untuk mendapatkannya aja begitu spesial. Nah, sekarang kita diberikan sholat oleh Allah sebagai hadiah bagi umat Rasulullah ini. 5 kali sehari saja, yang kalau kita lakukan yang 5 kali sehari dengan baik, syukur ditambah sunnah-sunnah, maka waktu-waktu selain sholat itu akan menjadi bagian dari jaminan Allah. Jadi kayak punya kunci, kalau kuncinya dipakai, pintu kebuka. Nah, tinggal kita sungguh-sungguh tidak nih di dalam merasa bahwa sholat itu suatu gerbang pertolongan Allah. Nah, Rasulullah tuh paling nikmat sekali itu adalah sholat, ya, apalagi waktu sujud. Sujud itu adalah saat yang paling ngepas dari semua pergerakan tubuh kita, dari semua aktivitas kita ada sedang sujud. Makanya kalau orang-orang sudah diberikan nikmat sholat, ya, nikmat sujud, nah itu sudah dunia berikut isinya tuh dimudahkan akan melayaninya. Nah, itu juga yang dapatkan tafakurnya itu, bahwa betapa hebatnya nikmat sholat ini, dengan begitu peliknya harus bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha untuk mendapatkan sholat ini. Dan sholat ini pasti hadiah yang sangat bernilai, sangat mahal, sangat berharga. Maka orang yang menyia-nyiakan sholat, dia menyia-nyiakan ampunan Allah, menyia-nyiakan rahmat Allah, menyia-nyiakan kecukupan, menyia-nyiakan janji Allah tentang diangkat derajat, diberi rezeki, diberi petunjuk, disehatkan, dan dibersihkan dosa dan aibnya. Maka mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini, kalau kita mendengar sholat itu, sepertinya sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang menjadi solusi, sesuatu yang bisa membuat kita tenang, bahagia, lapang, terlindungi, ditolong Allah, diampuni, disayangi. Nah, di sanalah yang salah satu hikmahnya, ya.